Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan menjelaskan soal tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2024 part ke-17 ya. Oke, ini soalnya silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sebuah kota, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui berbagai inisiatif. Beberapa kelompok masyarakat mulai mendirikan koperasi berbasis komunitas yang memproduksi dan menjual produk lokal seperti kerajinan tangan dan pangan olahan. Di sisi lain ada juga warga yang lebih fokus pada investasi proyek infrastruktur, pengembangan teknologi lokal hingga mempromosikan produk mereka ke pasar internasional. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tindakan yang paling mencerminkan sikap bela negara dalam mendukung ekonomi nasional yang berkelanjutan adalah ya, membentuk koperasi berbasis komunitas yang fokus pada produk lokal. Membentuk koperasi berbasis komunitas ini adalah mencerminkan prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk konkret dari usaha bersama di mana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal dengan mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Dengan koperasi, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui produk lokal yang dihasilkan bersama, sehingga tindakan ini paling mencerminkan semangat bela negara dalam konteks ekonomi berkelanjutan. Kalau yang B, meskipun penting untuk pembangunan ekonomi, investasi dalam infrastruktur lebih bersifat individual atau sektoral, bukan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ini lebih berfokus pada pembangunan fisik, bukan kerjasama ekonomi berbasis komunitas. Kalau yang C, pengembangan teknologi lokal memang membantu produktivitas, tetapi ini lebih merupakan inovasi individual. Tidak ada unsur kebersamaan dan gotong royong yang sebagaimana diatur dalam pasal 33 yang mengutamakan kerja bersama dan manfaat bagi semua pihak. Kalau yang D, mempromosikan produk lokal di pasar internasional adalah langkah yang baik, tetapi ini cenderung berfokus pada keuntungan komersial secara individu. Ini tidak menggambarkan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 33. Kalau yang E, dukungan terhadap kebijakan ekonomi memang penting, namun sifatnya lebih abstrak dan tidak melibatkan langsung kegiatan usaha bersama atau gotong royong yang digariskan oleh pasal 33 UUD 1945. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Di sebuah daerah yang kaya akan tradisi dan budaya lokal, pemerintah sedang merencanakan proyek pembangunan besar-besaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah proses tersebut, ada diskusi tentang bagaimana kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam pembangunan agar tetap menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat. Beberapa usulan muncul mulai dari integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hingga pelibatan komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, cara yang
paling tepat untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pembangunan nasional adalah C ya, memprioritaskan proyek pembangunan yang menghargai dan melestarikan budaya lokal. Ini adalah langkah yang sangat tepat untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pembangunan nasional dengan memberikan prioritas pada proyek yang memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat. Pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga identitas dan kekayaan budaya bangsa. Ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Kalau yang A, walaupun mengintegrasikan kearifan lokal penting, fokus pada infrastruktur saja mungkin tidak cukup. Hal ini bisa mengabaikan aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Proyek yang memprioritaskan penghargaan dan pelestarian budaya lokal lebih menyeluruh dan komprehensif. Kalau yang B, menggunakan kearifan lokal sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan nasional adalah ide yang baik, tetapi terlalu umum. Ini kebijakan yang konkret dan terarah lebih efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Kalau yang D, pelibatan komunitas adat adalah langkah penting, namun fokusnya lebih pada partisipasi dan pengambilan keputusan daripada pada implementasi proyek yang nyata. Prioritas proyek pembangunan yang menghargai budaya lokal langsung berkontribusi pada pelestarian budaya. Kalau yang E, pengembangan teknologi yang selaras dengan kearifan lokal adalah hal yang baik, tetapi lebih bersifat teknologi dan inovasi daripada memprioritaskan proyek pelestarian budaya. Proyek pembangunan yang menghargai dan melestarikan budaya lokal lebih relevan dalam konteks ini. Oke, lanjut nomor 3. Di sebuah kota yang dulunya tenang, kini semakin marak tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman warga. Kasus penculikan anak, narkoba, pembunuhan berencana, dan kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi berita sehari-hari. Yang paling mencolok adalah meningkatnya kasus pencurian yang diiringi dengan tindakan kekerasan. Masyarakat mulai merasa resah dan berusaha menjaga keamanan lingkungan mereka. Beberapa pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga bahkan dihukum secara massal. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat pelaku lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama. Masyarakat berusaha mencari tahu apa yang menjadi faktor utama penyebab maraknya kasus pencurian ini. Mereka mendiskusikan berbagai kemungkinan yang dapat menjelaskan situasi yang mengkhawatirkan. Faktor utama penyebab kasus pencurian yang mereka identifikasikan adalah ini C ya. Kurangnya kesadaran dari dalam diri pelaku. Kurangnya kesadaran dari dalam diri pelaku ada menjadi faktor utama penyebabkan maraknya kasus pencurian, karena banyak pelaku yang tidak mempertimbangkan dampak negatif dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Pelaku seringkali mengabaikan norma-norma sosial dan hukum, sehingga mereka merasa bahwa pencurian adalah jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kesadaran yang rendah ini membuat mereka tidak merasa bersalah dan tidak takut akan konsekuensi yang mungkin dihadapi, sehingga tindakan pencurian tetap berlangsung. Kalau yang A, meskipun pengangguran dapat meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ini lebih merupakan faktor eksternal. Tidak semua orang yang menganggur akan melakukan tindakan kriminal. Kesadaran dan nilai-nilai moral individu tetap menjadi faktor yang lebih mendasar dalam memutuskan untuk melakukan kejahatan. Kalau yang B, lingkungan yang tidak aman memang dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya pencurian, tetapi ini lebih berkaitan dengan situasi eksternal. Tanpa kesadaran diri, pelaku tetap bisa melakukan pencurian di lingkungan yang aman. Kesadaran diri pelaku adalah kunci untuk menanggapi situasi lingkungan. Kalau yang D, meskipun dorongan dari keluarga dapat mempengaruhi keputusan pelaku, pada akhirnya individu memiliki pilihan untuk menolak melakukan tindakan kriminal. Kesadaran diri tetap menjadi faktor penting
dalam menilai apakah mereka akan menuruti dorongan tersebut atau tidak. Kalau yang tergoda oleh harta dan kemewahan korban memang menjadi salah satu motivasi, tetapi ini juga berkaitan dengan kurangnya kesadaran. Jika pelaku memiliki kesadaran yang baik tentang dampak dan konsekuensi tindakan mereka, mereka mungkin tidak akan tergoda untuk melakukan pencurian. Kesadaran diri adalah kunci dalam pengendalian hasrat dan mendorong pelaku yang lebih positif. Oke, lanjut nomor 4. Di tengah kemajuan zaman, bangsa Indonesia terus berupaya mengukuhkan jati diri dan memperkuat nasionalisme di kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam setiap tindakan dan perilaku dalam bernegara. Masyarakat sadar bahwa pola pikir dan cara pandang yang berbasis pada nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya tersebut menunjukkan komitmen terhadap negara yang berdaulat dan menciptakan rasa cinta tanah air yang mendalam. Dengan melihat kondisi tersebut, kemampuan untuk memahami, menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk memahami dan menginternalisasi keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dengan wawasan Nusantara, masyarakat dapat mengembangkan sikap nasionalisme yang kuat yang tercermin dalam cara pandang dan perilaku mereka terhadap jati diri dan lingkungan. Ini juga mendorong kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke, lanjut nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Warga negara diingatkan akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, baik melalui tindakan langsung maupun kontribusi yang lebih luas. Di tengah tantangan yang dihadapi bangsa, banyak cara yang dapat diambil untuk mewujudkan tanggung jawab ini. Dengan berbagai pilihan yang ada, contoh penerapan pasal ini dalam kehidupan sehari-hari yang paling efektif adalah berperan aktif dalam penggunaan teknologi informasi untuk melawan propaganda yang salah. Ini merupakan contoh penerapan dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang sangat relevan di era digital saat ini. Dalam menghadapi informasi yang dapat merusak persatuan dan kedaulatan bangsa, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak dan aktif dengan melawan propaganda yang salah. Individu berkontribusi pada pembelaan negara dengan cara menjaga kebenaran dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu yang ada yang dapat memecah belah. Kalau yang A, meskipun ini adalah tindakan positif dan bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan sosial di tingkat RT lebih bersifat lokal dan tidak langsung terkait dengan pembelaan negara. Meskipun penting, hal ini tidak secara langsung berkontribusi pada pemahaman dan penanggulangan isu-isu yang lebih besar yang mempengaruhi kedaulatan bangsa. Kalau yang B, membuat konten digital memiliki nilai edukatif dan dapat meningkatkan kesadaran, tetapi tindakan ini lebih bersifat promosi, sementara peran aktif dalam penggunaan teknologi informasi untuk melawan propaganda yang salah lebih langsung terkait dengan pembelaan negara karena menghadapi ancaman yang konkret. Kalau yang D, menjadi relawan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah upaya yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ini lebih berkaitan dengan pembangunan ekonomi daripada pembelaan negara.
Kalau yang meningkatkan keterampilan bela diri berguna untuk kesiapsiagaan pribadi, tetapi ini lebih bersifat individual. Meskipun bela diri adalah bagian dari pembelaan negara, penerapannya tidak seefektif dan seluas peran aktif dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam konteks melawan informasi yang salah yang bisa merusak kedaulatan bangsa. Oke, lanjut nomor 6. Dalam konteks sebuah organisasi sosial yang bergerak untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, ketua organisasi tersebut mendapati bahwa laporan kegiatan yang telah disusun dan akan diajukan kepada donatur tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Menyadari pentingnya integritas dan kejujuran dalam laporan yang akan disampaikan, apa langkah sebaiknya diambil oleh ketua untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas dan memastikan bahwa donatur mendapatkan informasi yang akurat dan transparan? Jawabannya adalah C ya, menyampaikan laporan asli dan transparan kepada donatur. Ini adalah langkah yang paling tepat untuk menunjukkan integritas. Dalam konteks ini, integritas berkaitan dengan kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi. Dengan memberikan laporan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ketua organisasi menunjukkan tanggung jawab dan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh donatur. Ini juga akan memperkuat reputasi organisasi dan membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para donatur yang sangat penting dalam dunia sosial. Kalau yang A, mengoreksi laporan mungkin terdengar baik, tetapi jika hanya mengoreksi tanpa menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, ini bisa menimbulkan masalah. Laporan yang sudah dimanipulasi atau disesuaikan tidak mencerminkan integritas. Kalau yang B, meskipun diskusi dengan tim adalah langkah positif, itu tidak cukup jika hanya berhenti dalam diskusi. Tindakan konkret untuk menyampaikan laporan yang akurat kepada donatur adalah yang lebih mendesak dan penting. Kalau yang D, meninjau ulang proses pelaporan adalah langkah yang baik, tetapi ini adalah tindakan yang lebih bersifat preventif jika pelaporan sudah tidak mencerminkan kenyataan. Tindakan segera adalah yang diperlukan. Kalau yang E, walaupun penting untuk mengedepankan akurasi dan keterbukaan, tindakan nyata dalam konteks ini adalah dengan menyampaikan laporan yang asli. Ini adalah langkah konkret yang dapat diambil untuk menunjukkan integritas pada saat itu. Oke, lanjut nomor 7. Setelah melakukan amandemen, masyarakat Indonesia berdiskusi tentang dampak perubahan UUD 1945 terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun UUD 1945 telah diamandemen, substansi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam versi awal tetap terjaga. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana perubahan konstitusi mempengaruhi landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih menghargai peran UUD 1945 dalam menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pernyataan yang tepat mengenai perbandingan UUD 1945 versi awal dengan hasil amandemen dalam konteks perwujudan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah amandemen UUD 1945 tidak mengubah substansi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam versi awal.
Meskipun terdapat penambahan dan perbaikan dalam pasal-pasal yang ada, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia. Hal ini terkait dari penekanan pada hak-hak dasar warga negara yang semakin diatur dan dijamin melalui amandemen seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. Kalau yang B, pernyataan ini salah karena amandemen justru memperkuat nilai-nilai demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia. Banyak pasal yang diubah untuk lebih menekankan hak-hak tersebut, bukan menghapusnya. Kalau yang C, meskipun ada penekanan pada otoritas eksekutif, amandemen juga memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Kalau yang D, pernyataan ini keliru karena amandemen justru menegaskan pentingnya hak asasi manusia dalam konstitusi. Hak-hak ini semakin diperjelas dan dijamin dalam pasal-pasal yang diubah dan ditambahkan. Kalau yang E, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena UUD 1945 versi awal memiliki penekanan pada pentingnya kepentingan kolektif dan kerjasama sebagai bangsa. Amandemen juga menekankan kebebasan individu tetapi dalam konteks yang lebih luas dan seimbang dengan hak-hak orang lain dan kepentingan masyarakat. Oke, lanjut nomor 8. Bagaimana peran dari amandemen UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam memperkuat prinsip checks and balance yang merupakan suatu mekanisme pengawasan di antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ini jawabannya adalah D. Amandemen UUD 1945 mengukuhkan prinsip check and balance dengan memberikan peran yang lebih jelas dan menjaga keseimbangan antara ketiga kekuasaan yang ada. Ini karena merupakan sistem pengawasan antar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen ini memberikan peran yang lebih jelas kepada masing-masing lembaga negara sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap kekuasaan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak ada satu lembaga yang mendominasi yang dapat merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau yang A, salah karena amandemen justru memperkuat prinsip checks and balance, bukan menghapusnya. Kekuasaan eksekutif tidak ditingkatkan tanpa batas, melainkan diimbangi dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kalau yang B, salah, amandemen tidak hanya menguatkan legislatif, tetapi juga memberikan peran yang jelas kepada semua lembaga termasuk eksekutif dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan. Kalau yang C, salah, sebaliknya, amandemen memperkuat peran yudikatif dalam penegakan hukum dan keadilan, serta mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif. Kalau yang E, salah, amandemen tidak hanya fokus pada kekuasaan eksekutif, tetapi berusaha menciptakan keseimbangan yang sehat antara ketiga kekuasaan dengan memperjelas batasan dan tanggung jawab masing-masing. Oke, lanjut nomor 9. Dalam konteks pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, kita memahami bahwa pertahanan negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan serta mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan terintegrasi dalam sistem pertahanan. Mengingat
perannya mengingat pentingnya peran serta warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Kegiatan apa yang paling sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut di lingkungan masyarakat? Ini jawabannya adalah D. Warga desa Winong yang secara rutin melaksanakan ronda malam setiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan dari berbagai tindakan kejahatan dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga. Ini menekankan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Dengan melaksanakan ronda malam, warga tidak hanya berkontribusi terhadap keamanan lingkungan mereka, tetapi juga membangun rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi satu sama lain dari berbagai ancaman, termasuk tindak kejahatan. Ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang konkret di tingkat masyarakat. Kalau yang A, meskipun mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua yang penting, kegiatan ini tidak secara langsung terkait dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Fokusnya lebih pada pendidikan dan pengembangan akademis anak, bukan pada aspek keamanan. Kalau yang B, kegiatan gotong royong adalah tindakan positif yang mendukung kebersihan dan solidaritas sosial, namun tidak secara spesifik mencakup pertahanan dan keamanan yang ditekankan pada pasal 30 ayat 1. Kalau yang C, meskipun pembangunan masjid adalah kegiatan yang baik untuk kepentingan masyarakat, hal ini lebih berkaitan dengan aspek sosial dan keagamaan daripada pertahanan dan keamanan negara. Kalau yang E, kegiatan rapat untuk lomba peringatan Hari Kemerdekaan adalah penting untuk membangun semangat nasionalisme, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Ini lebih berkaitan kepada perayaan dan kegiatan sosial. Oke, lanjut nomor 10. Dalam konteks pengembangan negara yang terus berubah dan menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu warga negara, Budi, sangat menyadari pentingnya Pancasila sebagai pilar dan filter dalam menghadapi arus perkembangan global yang cepat ini. Dalam pandangannya, sikap yang paling tepat untuk diambil oleh Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan globalisasi adalah ini ya, memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa dan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing nasional. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan martabat bangsa adalah sikap yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus perkembangan globalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, serta menciptakan lapangan kerja baru. Penggunaan teknologi juga memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dengan perubahan global dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional, sehingga martabat bangsa dapat terjaga dan diperkuat. Kalau yang A, meskipun penting untuk menjalin komunikasi dengan negara asing, opsi ini bersifat reaktif dan tidak secara langsung menjawab tantangan globalisasi. Komunikasi tanpa memanfaatkan teknologi tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan martabat bangsa. Kalau yang B, berkiprah di luar negeri adalah hal yang positif, namun ini lebih berkaitan dengan promosi internasional daripada pembangunan martabat bangsa secara langsung. Keberhasilan dalam memajukan negara juga bergantung pada kemajuan di dalam negeri yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi. Kalau yang C, menolak penjaminan HAM tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Ini justru akan merugikan martabat bangsa di mata internasional dan memperburuk citra Indonesia. Kalau yang D, walaupun berpartisipasi dalam memengaruhi kebijakan adalah tindakan yang positif,
Opsi ini tidak secara langsung berkaitan dengan upaya memanfaatkan teknologi untuk pembangunan martabat bangsa. Partisipasi dalam kebijakan harus didukung dengan kemampuan teknologi untuk memberikan dampak yang lebih besar. Oke, lanjut nomor 11. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki keragaman suku serta tradisi yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Selain itu, Indonesia kaya akan variasi bahasa lokal, adat istiadat, dan kepercayaan agama. Oleh karena itu, Indonesia sering dikenal sebagai Nusantara, sebuah bangsa yang memiliki berbagai kebudayaan unik yang tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Namun, di tengah perkembangan zaman, masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia sebagai dampak dari globalisasi yang pesat mengancam keberlangsungan budaya lokal. Pengaruh ini menyebar dengan cepat dan memberikan dampak yang luas terhadap sistem budaya masyarakat. Dampak dari globalisasi budaya ini bisa bersifat positif atau negatif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil oleh generasi muda untuk menangani dampak globalisasi budaya. Nietzsche yang menumbuhkan semangat cinta tanah air serta rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Menumbuhkan cinta tanah air dan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda adalah langkah yang penting dalam menghadapi dampak globalisasi budaya. Sikap ini dapat mendorong generasi muda untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya lokal serta tradisi yang ada di Indonesia. Dengan pengembangan rasa cinta terhadap tanah air, generasi muda diharapkan akan lebih aktif dalam menghadapi identitas budaya Indonesia dan mencegah pengaruh negatif dari budaya asing yang dapat mengancam keberlangsungan kebudayaan lokal. Kalau yang A, menolak budaya asing secara keseluruhan bukan solusinya efektif. Budaya asing dapat membawa nilai-nilai positif dan inovasi yang dapat dikombinasikan dengan budaya lokal, sehingga menciptakan keberagaman yang kaya. Kalau yang B, keyakinan bahwa budaya Indonesia adalah yang terbaik dan menganggap budaya asing sebagai ancaman dapat menimbulkan sikap eksklusif dan intoleran. Sebaliknya, penting untuk menghargai keberagaman budaya dan belajar dari budaya lain tanpa kehilangan identitas budaya sendiri. Kalau yang D, menutup diri dari globalisasi budaya dapat mengakibatkan keterasingan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebaliknya, mengadopsi dan mengadaptasi elemen budaya asing yang positif dapat memperkaya budaya lokal. Kalau yang E, meskipun penggunaan teknologi untuk memperkenalkan budaya Indonesia adalah langkah yang penting, tetapi tanpa diimbangi dengan penguatan cinta tanah air dan nasionalisme, usaha ini mungkin tidak efektif dalam menghadapi pengaruh negatif dari globalisasi. Oke, lanjut nomor 12. Pembangunan suatu negara merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik, sehingga tidak boleh bersifat pragmatis, yang berarti bahwa setiap upaya pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek dan budaya yang lebih luas, bukan hanya sekedar hasil yang dapat dilihat secara langsung. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada tindakan nyata yang menghasilkan output tertentu, tetapi juga harus mempertimbangkan pertimbangan etis yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pilihan yang tepat menjelaskan makna dari pernyataan tersebut adalah ini A ya, pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pembangunan yang bersifat pragmatis cenderung fokus pada hasil yang cepat dan terlihat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pertimbangan etis menjadi krusial karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang tidak memperhatikan etika dapat menyebabkan berbagai masalah seperti ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat. Kalau yang B, meskipun pernyataan ini benar dalam konteks pembangunan yang inklusif, namun tidak secara langsung mencakup pengertian pragmatisme yang berarti bahwa tindakan pembangunan tidak hanya sekedar fokus pada hasil konkret. Kalau yang C, pernyataan ini juga benar tetapi lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, sedangkan pernyataan awal lebih berfokus pada pentingnya mengedepankan pertimbangan etis dalam setiap kebijakan pembangunan. Kalau yang D, ini menyoroti partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi tidak secara eksplisit membahas aspek pragmatisme yang dimaksud dalam soal. Kalau yang E, pernyataan ini juga sangat penting, tetapi fokusnya lebih kepada keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan, bukan pada aspek etis dan pragmatis dari pembangunan secara keseluruhan. Oke, lanjut nomor 13. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran yang sangat penting sebagai paradigma dalam pembangunan politik di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila harus mampu menjalankan berbagai fungsi yang relevan dan perkembangan masyarakat dan negara. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana Pancasila dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem politik yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mencakup aspek seperti ini menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan sekedar objek politik yang tidak memiliki kekuatan atau suara dalam pengambilan keputusan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik di Indonesia berperan penting dalam menciptakan sistem yang demokratis dan inklusif. Dengan menjadikan rakyat sebagai subjek politik, Pancasila memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, sehingga setiap individu memiliki hak suara dan kesempatan yang berpartisipasi secara efektif dalam pemerintahan. Melalui partisipasi ini diharapkan tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta penguatan nilai-nilai demokrasi. Kalau yang B, meskipun Pancasila merupakan dasar dari sistem hukum di Indonesia, pernyataan ini terlalu umum dan tidak secara langsung mencerminkan fungsi Pancasila dalam konteks pembangunan politik. Pancasila lebih dari sekedar sumber hukum. Ia adalah panduan moral dan ideologis bagi kehidupan berbangsa. Kalau yang C, pernyataan ini menyiratkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kendali terhadap kekuasaan, namun tidak mencerminkan peran aktif rakyat sebagai subjek politik. Kendali terhadap kekuasaan memang penting, tetapi lebih tepat jika berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat. Kalau yang D, ini adalah salah satu aspek penting Pancasila, tetapi tidak mencakup secara spesifik peran politik rakyat. Pedoman hidup berkebangsaan lebih berfokus pada nilai-nilai dan norma yang dijunjung, bukan pada keterlibatan langsung dalam proses politik. Kalau yang E, Pancasila memang memberikan dasar untuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi pernyataan ini tidak secara langsung mencerminkan peran politik rakyat. Melindungi hak asasi adalah penting, namun menjadikan rakyat sebagai subjek politik lebih menekankan pada partisipasi dan peran aktif dalam pembuatan kebijakan.
Oke, lanjut nomor 14. Pancasila dan UUD 1945 adalah dua hal yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila yang memberikan arah dan tujuan bagi pelaksanaan pemerintahan. Karena pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya merupakan sebuah ideologi tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam pembentukan konstitusi. Dengan demikian Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta mengandung nilai-nilai yang menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang A, meskipun Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan dalam waktu yang hampir bersamaan, pernyataan ini tidak menunjukkan keterkaitan mendalam antara keduanya. Yang lebih penting adalah bagaimana Pancasila menjadi dasar yang membentuk UUD 1945. Kalau yang B, meskipun ini benar, opsi ini tidak mencakup keterkaitan yang lebih dalam yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila bukan hanya pedoman tetapi juga termaktub dalam konstitusi sebagai falsafah negara. Kalau yang D, meskipun ini fakta sejarah, pernyataan ini tidak menjelaskan hubungan intrinsik antara Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks negara. Keterlibatan PPKI dalam penyusunan keduanya tidak menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau yang E, meskipun benar bahwa keduanya mencerminkan aspirasi rakyat, pernyataan ini kurang tepat dalam menjelaskan keterkaitan fundamental yang ada antara Pancasila dan UUD 1945. Keterkaitan ini lebih jelas dan konkret, tetapi dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila. Oke, untuk nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS 2024 ini. Oke, terima kasih.